Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kak Roni ya. Sekarang kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita dengan menyanyikan satu pujian. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul lagi di ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati kita semua supaya bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga berkati guru-guru sekolah minggu yang akan melayani kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tentunya kita sudah merasakan banyak berkat Tuhan selama 1 minggu ini. Nah sekarang waktunya kita mengucap syukur atas semua berkat yang sudah kita terima. Sekarang mari kita persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Nah sebelumnya kita nyanyi dulu satu lagu. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan memberikan persembahan ini. Kami mohon Tuhan menerimanya dan memberkatinya sehingga dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Yesus, hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik dan juga melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu untuk adik-adik yang menonton dari rumah. Wah, kita bersyukur ya kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Hari ini Kakak Adin akan membantu adik-adik merenungkan firman Tuhan lanjutan dari minggu kemarin. Tapi sebelum itu kakak mau tanya sama adik-adik. Siapa dari antara adik-adik yang suka banget sama pesawat? Siapa yang pernah naik pesawat? Atau ada dari adik-adik yang ingin jadi pilot atau pramugari? Ada nggak? Nah adik-adik, hari ini sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk berimajinasi sebentar. Imajinasi tentang apa kak? Imajinasi kita naik pesawat. Kita berimajinasi kita naik pesawat, kita sudah ada di dalam pesawat, dia duduk di kursi masing-masing, dan kita sedang mendengarkan pengumuman dari Pak Pilot. Yuk kita sama-sama dengar. Selamat pagi para tamu kami yang terhormat. Selamat datang di dalam pesawat Batik Air Airbus 320 dengan nomor penerbangan ID 6811 dengan tujuan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Di sini Kapten ada berbicara, penerbangan ke Soekarno-Hatta akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dan 30 menit. Dengan ketinggian jelajah direncanakan sekitar 11.300 meter di atas permukaan air laut.
Cuaca di sepanjang perjalanan diperkirakan akan cukup baik dan cuaca di Bandara Soekarno-Hatta diramalkan juga akan cukup baik. Untuk keselamatan, saya anjurkan Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman apabila sedang duduk di kursi Anda walaupun tanda kenakan sabuk pengaman tidak dinyalakan. Kami akan segera berangkat setelah beberapa tamu naik ke pesawat dan pemuatan bagasi selesai. Selamat menikmati penerbangan dengan kami dan terima kasih karena telah memilih terbang dengan Batik Air. Nah, coba siapa yang ingat apa kata Pak pilotnya tadi? Ya benar, Pak pilotnya kasih tahu kita tujuan penerbangan kita, terus Pak pilotnya juga kasih tahu dalam perjalanan cuacanya baik. Dan yang terakhir Pak pilot juga kasih tahu petunjuk untuk kita supaya tetap memakai sabuk pengaman selama penerbangan demi keselamatan kita. Ya benar sekali. Ketika kita naik pesawat, sangat penting buat kita untuk dengerin apa kata Pak pilot. Kenapa? Karena Pak pilot sudah terlatih dan tahu banyak tentang penerbangan pesawat, adik-adik. Jadi, kita perlu dengarkan baik-baik. Pak pilot bertugas membawa kita ke tempat tujuan dengan aman, dengan selamat. Lalu apa tugas kita sebagai penumpang? Tugas kita sebagai penumpang adalah mengikuti petunjuk dari Pak pilot dengan baik karena kita percaya Pak pilot akan mengantar kita ke tempat tujuan dengan selamat. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana Yosua dan bangsa Israel belajar mengikuti petunjuk Tuhan ketika mereka diantar ke tempat tujuan mereka. Kemana? Ke tanah Kanaan, benar sekali. Nah, kalau Pak pilot tadi bilang cuaca perjalanan kita cukup baik, Yosua sama bangsa Israel perjalanannya nggak mudah adik-adik. Justru mereka menemukan hambatan. Wah, hambatan apa itu ya? Susah ya. Terus siapa yang akan mengantar mereka sampai ke tempat tujuan dengan aman? Nah, penasaran kan? Yuk kita baca sama-sama Alkitab kita. Adik-adik ambil Alkitabnya, kita buka Yosua 5 ayat 13 sampai 6 ayat 6 dan 6 ayat 15 sampai 16. Kalau adik-adik bingung, kakak akan bantu adik-adik bacakan. Yuk, adik-adik boleh simak dari Alkitabnya. Yosua 5 ayat 13, kita akan mulai dari situ. Kita baca sama-sama ya. Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam itu harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Kemudian Yosua bingung memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Ayat 15 dan 16. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota
7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita anak Tuhan yang tidak hanya mendengar, membaca, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik, cerita yang barusan kita baca itu cerita di mana bangsa Israel sedikit lagi udah sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi kalau adik-adik ingat, minggu lalu kita belajar bangsa Israel disertai oleh Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Nah, setelah menyeberang sungai Yordan ini, mereka perlu lewatin kota Yeriko sebelum akhirnya bisa sampai ke tanah Kanaan. Tapi kota Yeriko-nya ketutup adik-adik. Gak ada satupun orang yang keluar masuk dari Yeriko. Dan adik-adik tahu, kota Yeriko itu dilindungi oleh tembok yang besar, tebal, tinggi lagi. Wah, nih gambarnya nih, kota Yeriko kayak gini. Sekelilingnya tembok besar, tebal, tinggi. Ini nih temboknya. Ini gambar peninggalannya yang udah gak utuh. Bayangin yang utuh seperti apa. Melihat itu, jadinya bangsa Israel nggak bisa lewat adik-adik. Nah, Yosua yang saat itu jadi pemimpin bangsa Israel, dia mikir, dia melayangkan pandangannya ke kota Yeriko, terus dia mikir, aduh, ini gimana ya strateginya supaya bisa ngelewatin kota Yeriko, ketutup dinding tebal kayak gini tuh gimana ngelewatinnya ya? Sampai tiba-tiba Panglima Bala Tentara Tuhan datang. Yosua nggak kenal itu Panglima Bala Tentara Tuhan. Jadi Yosua tanya, kawankah kamu atau lawan? Tapi Panglima Bala Tentara Tuhan itu menjawab, bukan. Akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Kedatangan Panglima Bala Tentara Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang akan memimpin bangsa Israel sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Sampai ke tempat di mana mereka menerima tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dengan kuasa Tuhan sajalah bangsa Israel bisa lewatin tembok Yeriko yang besar, tebal, tinggi. Tuhan yang akan memimpin bangsa Israel sampai ke tempat tujuan. Maka Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk pergi melawan kota itu. Tuhan bilang, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan seluruh pahlawannya yang gagah perkasa." Maksudnya, Tuhan bilang sama Yosua dan bangsa Israel, "Yosua, pergilah melawan kota Yeriko ini. Dan karena aku yang menyertai kamu, kamu pasti menang. Tanah dan orang-orang di kota Yeriko itu akan kalah dari bangsa Israel. Karena akulah yang menjadi pemimpin kalian. Akulah yang akan memberikan kemenangan pada bangsa Israel." Wah, Tuhan sudah menjamin kemenangan bangsa Israel bahkan sebelum mereka melawan kota Yeriko. Keren. Tapi nggak sampai situ aja adik-adik. Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua dan bangsa Israel bahwa Tuhan mau mereka melawan kota Yeriko, melawan orang-orang Yeriko dengan petunjuknya Tuhan. Sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Tuhan ingin bangsa Israel percaya pada Tuhan dengan mengikuti petunjuknya. Petunjuk dari Tuhan adalah bangsa Israel disuruh mengelilingi tembok Yeriko itu selama 6 hari. Masing-masing hari sekali. Dan mereka harus mengelilingi itu dengan membawa perlengkapan yang Tuhan sebutkan, dengan barisan yang Tuhan atur, dan mereka harus mengelilingi kota itu tanpa suara. Tidak ada satupun orang yang boleh mengucapkan sepatah kata pun ketika mengelilingi kota Yeriko. Selanjutnya pada hari ke-7, bangsa Israel disuruh Tuhan untuk mengelilingi sebanyak 7 kali. Dan setelah ke-7 kalinya, sangkakala ditiup. Dan bangsa Israel disuruh untuk bersorak karena kota Yeriko diserahkan ke dalam tangan bangsa Israel.
Maka bangsa Israel mengikuti setiap petunjuk Tuhan. Bangsa Israel taat melakukan satu persatu cara yang Tuhan beri untuk menyambut kemenangan yang sudah Tuhan jamin buat mereka. Dan benar, mereka menang adik-adik. Tembok Yeriko runtuh di hari ke-7. Setelah mereka melakukan semua petunjuk itu, tembok Yeriko runtuh. Karena Tuhan yang meruntuhkan. Wow, keren. Adik-adik, bangsa Israel menang karena Tuhan sudah menjamin kemenangan mereka sejak awal. Adik, kalau Tuhan yang sudah menjamin kemenangan seseorang, adik-adik, gak ada satupun orang yang bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Cuma Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu ketika Tuhan ada bersama dengan kita, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Yang kita perlu lakukan adalah kita percaya dan ikuti petunjuk Tuhan. Mungkin adik-adik berpikir, terus apa ya Kak hubungannya tembok Yeriko yang roboh sama kita? Karena bukan seperti itu petunjuk yang Tuhan beri buat kita sekarang, adik-adik. Kalau untuk kita sekarang, kita nggak diberi petunjuk untuk melawan orang lain atau kota lain. Bukan. Kita diberi petunjuk untuk melawan dosa. Ya. Dosa itu keinginan hati kita untuk berpikir, berkata, dan berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dosa inilah yang Tuhan Yesus kalahkan buat kita adik-adik. Kalau saat itu bangsa Israel ditolong Tuhan untuk merobohkan tembok Yeriko, kita sekarang ditolong Tuhan untuk merobohkan keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan dosa kita. Adik-adik ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk melawan dosa kita? Ya, Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga untuk kita semuanya. Supaya kita bebas dari hukuman dosa. Kita jadi lebih dari pemenang karena Tuhan Yesus memberikan kemenangan buat kita. Waktu keinginan-keinginan kita yang berdosa dikalahkan oleh Tuhan Yesus, kita jadi punya kekuatan untuk melakukan petunjuk firman Tuhan, adik-adik. Nah, karena itu sebagai pemenang, Tuhan juga mau kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Petunjuk firman Tuhan apa yang lagi sangat sulit untuk adik-adik lakukan sekarang? Nah, adik-adik, kakak mau bilang, sebagaimana Pak Pilot akan mengantar para penumpangnya ke tempat tujuan dengan selamat, lebih-lebih lagi Tuhan akan mengantar adik-adik kepada hidup yang sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Bahkan Tuhan gak cuma nganter, Tuhan nolong adik-adik. Tuhan menolong adik-adik untuk melakukan petunjuk Tuhan. Entah itu jadi jujur, nurut sama orang tua, bisa berusaha belajar, dapat bantuan dari orang lain, bahkan bisa berdoa, memaafkan orang lain yang bersalah sama adik-adik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan adik-adik melakukan petunjuk firman Tuhan dengan kekuatan adik-adik sendiri. Tuhan pasti bantu dengan kekuatannya Tuhan yang super itu. Tuhan pasti menolong adik-adik. Nah, kesimpulannya, Tuhan ingin kita semua, adik-adik juga, mengingat 3 hal. Yang pertama, Tuhan sudah memberikan adik-adik kemenangan dari dosa. Yang kedua, Tuhan juga sudah memberikan petunjuk berupa firman Tuhan untuk adik-adik hidup sebagai pemenang. Dan yang ketiga, Tuhan ingin adik-adik melakukan firman Tuhan yang adik-adik dengar sampai kalian besar nanti dengan jaminan bahwa Tuhan akan selalu menolong adik-adik untuk melakukannya.
Sebagai penutup, yuk kita sama-sama hafalan ayat supaya kita ingat firman Tuhan ini setiap hari. Yuk kita buka 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga kita bisa hafal dan bisa ingat bahwa kita sudah menang di dalam Tuhan Yesus. Ya, sekarang yuk kita sama-sama berdoa setelah menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Engkau sudah membuat kami menjadi pemenang di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan sudah menang melawan dosa, dan karena itu sekarang kami mau percaya sama Tuhan, ikut petunjuk Tuhan. Tuhan tolong adik-adik di rumah yang mungkin sedang jenuh, bosan, Tuhan yang hiburkan. Tuhan yang tolong adik-adik supaya bisa menikmati hari-harinya dan bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri kepada mereka. Tuhan tolong papa mama dalam pekerjaannya, dalam usahanya untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan adik-adik. Tuhan yang berkati. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tolong kami untuk jadi anak-anak yang ingat dan mau melakukan petunjuk firman Tuhan. Karena Tuhan sudah membuat kami menjadi pemenang. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mengiringi Tuhan dalam terang firman-Nya, sinar mulia-Nya di jalanku. Lakukan kehendak-Nya, ya beserta kita dan semua yang percaya taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Percayalah dan taat padanya untuk sungguh bahagia. Percaya dan taat. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Ajar kami supaya menjadi pelaku firman Tuhan yang baik dan benar. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Semoga Tuhan menyertai kami di dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Bye.